poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. She's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Jumadil. Saya berkuliah di Kampus TAR, Sekolah Tinggi Teknik Atau Nusantara Ternate, jurusan Teknik Informatika. Sekarang saya bersemester 4. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk memenuhi tugas basis data 1 yang diampu oleh dosen Pak Fauji Eskom FI. Oke teman-teman, tidak panjang lebar lagi, langsung saja masuk di videonya. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan memaparkan tugas yang diberikan kepada saya, yaitu 1. Jelaskan apa itu normalisasi data. Normalisasi data adalah proses memperbaiki struktur basis data agar terorganisir sehingga dapat membentuk struktur relasi yang lebih baik tanpa ada pengulangan. Normalisasi data itu sangat penting karena fungsi normalisasi data untuk menghilangkan pengulangan dan juga menstandarisasi informasi agar alur dari data dapat bekerja dengan lebih baik dan juga dapat digunakan untuk menskalakan data dan dapat merubah skalanya ke skala yang lebih kecil. Nomor 2, jelaskan normal ke-1, ke-2, dan ke-3. Baik teman-teman, saya akan jelaskan satu persatu. Masuk di poin 1. Res normal from atau 1NF. Bentuk normal yang pertama atau 1NF menyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Berikut adalah fungsi dari bentuk normal pertama ini. Menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Buat tabel terpisah untuk masing-masing kelompok data terkait dan mengidentifikasi setiap baris dengan kolom yang unik atau primary key. 1NF ini juga memiliki contoh normalisasi database. Teman-teman juga bisa melihat data atau tabel yang tertera. Pada intinya bentuk normalisasi 1NF ini mengelompokkan beberapa tipe data atau kelompok data yang sejenis agar dapat dipisahkan sehingga anomali data dapat diatasi. Contoh adalah ketika kita ingin menghapus, mengupdate, atau menambahkan data peminjam, maka kita tidak bersinggungan dengan data buku atau data penerbit, sehingga inkonsistensi data dapat mulai dijaga. Masuk di poin kedua, scan normal from atau 2NF. Syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF. Berikut adalah beberapa fungsi normalisasi 2NF. Menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menerapkan mereka pada tabel terpisah. Menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan friend key. Tidak ada atribut dalam tabel yang secara fungsional bergantung pada candidate key tabel tersebut. 2NF ini juga memiliki contoh normalisasi database. Teman-teman juga bisa melihat data atau tabel yang tertera. Contoh di atas kita menggunakan tabel bantuan yaitu tabel transaksi. Pada intinya bentuk kedua ini adalah tidak boleh ada field yang berhubungan dengan field lainnya secara fungsional. Contoh judul buku tergantung dengan ID buku sehingga dalam bentuk 2NF judul buku dapat dihilangkan karena telah memiliki tabel master tersendiri. Masuk di poin ketiga atau poin terakhir, or normal from atau 3NF. Normalisasi database dalam bentuk 3NF bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut atau field yang tidak berhubungan dengan primary key. Dengan demikian tidak ada ketergantungan transitif pada setiap kandidat key. Syarat dari bentuk normal ketiga atau 3NF adalah memenuhi semua persyaratan dari bentuk normal kedua, menghapus kolom yang tidak tergantung pada
primary key. 3NF ini juga memiliki contoh normalisasi database bentuk. Tidak semua kasus atau tabel dapat kita sesuaikan dengan berbagai bentuk normalisasi ini. Untuk contoh 3NF, kita akan mengambil contoh dari tabel order. Teman-teman juga bisa melihat data atau tabel yang tertera. Pada tabel pertama di atas, apakah semua kolom sepenuhnya tergantung pada primary key? Tentu tidak. Hanya saja ada satu field yaitu total yang bergantung pada harga dan jumlah. Total dapat dihasilkan dengan mengalihkan harga atau jumlah. Bentuk 3NF dalam tabel di atas dapat dilakukan dengan membuang field total. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini saja pemaparan saya. Kalau ada kata-kata atau penyampaian yang kurang berkenan atau bagus, saya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.